Berikut ini adalah video mengenai persepuluhan dan keimanan, apakah masih relevan sampai dengan sekarang ini. Mari kita simak penjelasan berikut ini, terus pantau sampai akhir. Hai semuanya, Shalom Alaikum, damai sejahtera menyertai kita sekalian. Pada video ini saya akan bahas mengenai persepuluhan dalam iman kekristenan yang belakangan ini membuat kebingungan banyak orang Kristen. Lantaran seorang pendeta yakni Pak Gilbert Lumoindong dalam khotbahnya menuai kontroversi yang membandingkan persepuluhan umat Kristen dengan keimanan lain. Nah, apakah persepuluhan masih berlaku atau tidak dalam iman kekristenan? Mari kita bahas. Sebelum kita sampai kepada kesimpulan berlaku atau tidaknya persepuluhan di gereja Tuhan masa kini, kita perlu mengetahui apa itu persepuluhan. Jikalau kita kembali ke latar belakang perjanjian lama secara khusus dalam Tauratnya Musa, kita akan menemukan kenyataan bahwa di masa perjanjian lama ada 12 suku bangsa Israel yang dipilih Tuhan. Dan masing-masing suku tentu mendapat tanah pusaka atau tanah warisan dari Tuhan. Tetapi ada satu suku yang dikecualikan yang tidak mendapatkan tanah pusaka, yaitu suku Lewi. Karena Tuhan secara khusus memilih suku Lewi untuk menjadi pelayan di Bait Allah. Sehingga masing-masing suku harus memberi 10% kepada suku Lewi yang tidak mendapat tanah pusaka agar mereka dapat hidup dari 10% tersebut yang disetor masing-masing suku kepada Lewi. Jadi secara singkat kita dapat mengetahui bahwa persepuluhan itu merupakan persembahan yang diberikan untuk menghidupi suku Lewi yang tidak dapat bekerja dan juga tidak memiliki tanah pusaka. Oke? Dan jikalau kita maju ke masa perjanjian baru, kita tidak akan menemui bahwa Tuhan Yesus meniadakan atau bahkan menghapuskan persepuluhan. Tapi hal yang terpenting yang perlu kita ketahui adalah persepuluhan itu diberikan bagi keimamatan Lewi. Itu adalah imam perjanjian lama. Sedangkan perjanjian baru kita tidak lagi dipimpin oleh keimamatan Lewi, melainkan menurut penulis surat Ibrani kita telah dipimpin oleh keimamatan Kristus dari jalur Melkisedek. Jadi imam perjanjian baru yaitu Yesus Kristus dari jalur Melkisedek tidak lagi membutuhkan persepuluhan. Nah, merujuk dari penjabaran tersebut, apakah persepuluhan masih berlaku? Secara seremonial, persepuluhan tidak lagi berlaku karena telah digenapi oleh Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Kalau kita merujuk kepada Kolose 2 ayat 16 dan juga 17. Lalu bagaimana jikalau kita ingin memberi kepada gereja dan bagaimana sikap kita kalau kita ingin memberi kepada gereja sebagai bentuk ucapan syukur kita? Kita harus kembali kepada prinsip yang diajarkan Rasul Paulus di dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah kita memberikan menurut kerelaan hati kita masing-masing dan tanpa terbebani dan tanpa paksaan. Jadi kalau mau memberi kepada Tuhan, berikanlah menurut kerelaan hatimu. Boleh 10%, boleh 20%, boleh 5%, boleh 1%, atau berapa persen pun yang kamu mau berikan kepada gereja, tetapi harus dimotivasi dengan ucapan syukurmu kepada Allah dan tentu tidak dengan paksaan. Nah, merujuk dari semuanya itu, persepuluhan dalam pengertian 10% tidak lagi berlaku, tetapi perpuluhan, berapa puluh persen pun yang kamu berikan menurut kerelaan hatimu, berikanlah itu kepada Allah sebagai tanda ucapan syukurmu. Karena syukur kita kepada Allah tidak pernah diukur dengan nominal 10% dari segala yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita mengasihi Allah dengan segenap hati, pikiran, dan akal budi kita. Dan jangan lupa, jangan terlalu bangga memberi 10% kepada gereja, tetapi orang yang membutuh tumpangan, butuh makanan, dan orang yang kehausan, tidak kamu pedulikan. Karena bagaimana mungkin kamu mengasihi Allah yang tidak kelihatan, tapi kamu mengabaikan manusia yang kelaparan yang ada di sekelilingmu. Jadi kasihilah Allah sebagaimana engkau juga perlu mengasihi sesamamu manusia.
itulah yang terpenting. Persembahan terbesar dalam hidup kita bukan 10% yang harus diberikan kepada gereja, tetapi hidup kita yang sungguh-sungguh mau tunduk, taat, dan rendah hati kepada perintah-perintah Allah. Penjelasannya cukup jelaskan, berilah sebagai tanda kamu kasih hamba Tuhan, tapi tidak dipaksa harus berapa persen, tetapi kerelaan hati. Dan hamba Tuhan harus hidup sederhana berapapun yang diterima. Bahkan menurut Bilangan 18 ayat 26, imam hanya dapat 1%. Jadi beri menurut kerelaan hati ya. Boleh lebih, boleh kurang, tetap Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati, dan jangan lupa untuk tetap selalu berjalan di dalam perintah-perintah Kristus. Bye-bye. Terus ikuti channel ini, subscribe, like, dan komen, dan bunyikan loncengnya.